Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama saya Hauraziba Karima dengan NIM 240934700301. Nah, saya dari kelas offering B, Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah probabilitas dan statistika yang diampu oleh dosen saya, Bapak Singgi Dwi Prasetyo. Nah, guys, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa di sini kita dapat berdiskusi, dapat berdebat, dapat menyanggah-menyanggah ya. Kalian bisa menyanggah video ini jika ada kesalahan di kolom komentar. Kalian juga bisa tebak-tebakan nanti ya pas ada soal, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kolom komentar ini bisa kalian jadiin tempat buat debat, buat apa terserah, oke? Nah, di sini saya bakal ngejelasin tentang analisis kolerasi. Nah, di sini kalian pasti bingung toh, apa sih analisis korelasi itu? Apa sih? Apa sih gitu kan, pasti kan bertanya-tanya ya kan. Nah, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Variabel aja punya hubungan, masa lu kagak? Nah, tujuan analisis korelasi adalah untuk mengetahui, kita bakal di sini tuh bisa mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel dan seberapa kuat hubungan itu. Ya, koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai R berkisaran antara -1 dan 1 ya guys. Selanjutnya, interpretasi koefisien korelasi ya guys. Nih, interpretasi koefisien korelasi. Nah, di sini kita mengetahui R itu sama dengan 1. Berarti hubungannya positif sempurna, guys. Ini hubungannya tidak ada kejelekan sama sekali berarti. Nah, di sini R sama dengan -1 berarti hubungannya negatif sempurna. Negatif sekali berarti. Sementara R sama dengan 0 itu tidak ada hubungan seperti kalian dan HTS-nya ya. Ya, tidak ada hubungan kalian. Sadar diri. Nah, ini 0 kurang dari R. Dan R kurang dari 1, berarti hubungannya positif. Mereka tidak toksik ya guys, tidak toksik. Tidak seperti mantan kalian, oke? Yang kemana-mana harus dikabarin. Nah, ini -1 kurang dari R. R kurang dari 0, berarti hubungannya negatif. Makanya kagak direstuin. Ya. Nah, terus di sini kekuatan hubungannya. R lebih dari 0,7 berarti hubungannya kuat banget dia udah direstuin berarti ini. Nah, 0,5 kurang dari R, R kurang dari 0,7 berarti hubungannya sedang B aja. Pokoknya kalau 0,5 kurang dari 0,5 kurang dari R kurang dari 0,7 berarti itu hubungannya B aja guys. Nah, di sini ada R kurang dari 0,5 berarti hubungannya lemah banget. Ini kayaknya hubungan baru. Udah lama ini udah bertahun-tahun. Ya. Nah, kita tuh dapat menggunakan analisis korelasi itu saat untuk mengetahui hubungan antara suhu dan konsumsi energi listrik. Terus kita juga dapat menganalisis hubungan antara harga dan permintaan produk. Kita juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ya. Nah, di sini langsung aja kita ke soal ya guys, gak usah lama-lama. Kita langsung kenalan, bersalaman sama soal ya. Nah, di sini sebuah perusahaan energi, maaf ya, ingin mengetahui hubungan antara konsumsi energi listrik Y, berarti mana nih yang energi listrik, berarti ini Y. Nah, dengan suhu rata-rata X, berarti ini X ya guys, ini Y dan X, oke? Di antara gedung perkantoran, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut, berarti ini suhu rata-ratanya itu kan X ya guys. Nah, terus konsumsi energi listrik ini sama dengan Y. Oke, di sini kita lihat nih. Di sini ada 20. Suhu rata-ratanya 20, konsumsi energi listriknya 1000 kW. Ini 22 derajat, ini 100.
1100 lah guys. Pokoknya lihat aja nih, perhatiin ya. Nah, selanjutnya kita dapat tugas nih, kita dapat tugas. Tugasnya apa? Kita disuruh hitung lah guys koefisien korelasi R antara suhu rata-rata dan konsumsi energi listrik. Kita juga disuruh menginterpretasikan hasil koefisien korelasi. Nah, rumusnya gimana? Nih, kita dapat ya rumusnya. R, ini R itu korelasi ya guys. S sama dengan sigma, ini ya, kalian bisa lihat kurung-kurungnya ini ya. Aku langsung bacain variabelnya aja. XI min X topi, oke. Terus ini juga XI kurang X topi, lalu dikali YI dikurang Y topi per akar sigma XI min X topi kuadrat atau akar 2, pangkat 2 ya, pangkat 2 guys, pangkat 2, maaf ralat, pangkat 2 bukan kuadrat, dikali sigma YI min Y topi pangkat 2. Oke, kita mengetahui ini semua ya. Pokoknya pertama-tama nih yang atas ini kagak usah di, pokoknya kalian tuh cara hafalnya gampang. Yang atas ini nggak dipangkatin 2, yang bawah ini dipangkatin 2. Oke, ada akarnya juga. Ya itu ini sama aja, cuman bedanya itulah ya. Kita bisa melihat bedanya, jadi kita gampang gitu ngafalnya ya. Lanjut. Nah, di sini kita mencari dulu X topi sama Y topinya. X topi ini sama Y topi ini merupakan rata-ratanya. Nah, kita cari nih, ini berapa nih? 20 tambah 22 tambah 25 tambah 28 tambah 30 itu berapa hasilnya? Coba kalian hitung dulu, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya itu dibagi 5, guys. Pokoknya ini hasilnya adalah 25. Ya, 25. Terus ini hasilnya kalian hitung dulu. Pokoknya pertama tuh ngitung atasnya dulu nih yang dikurung nih ya. Setelah ada dijumlahin, hitung yang di bawahnya ini dibagi 5, hasilnya dibagi 5. Nah, ini juga sama, ini dihitung dulu ini semuanya nih ya. Ini jadi berapa coba nih ya hitungnya? 1000 tambah 1100, 2100, 2100, 2300, 2300, 2600, 2600. Salah guys. Nih ya, ini 1000 tambah 1100 berarti 2100. Tambah 1200 berarti 3200. 3300 tambah ini berarti 6600. 6600 ditambah 1400 berarti 8000. 8000 dibagi 5, 1200. Ya, bentar. 8000 dibagi 5. Iya, 8000 dibagi 5. Bentar. Aku salah ngitung ya, guys. Bentar, maaf. Aku hitung lagi ya, takutnya salah. Karena maklum ya, namanya juga manusia, bukan Tuhan. Oh, salah. Ini bukan 8000, ini hasilnya tuh 6000 ya, guys. Ini 6000 hasilnya, guys. Oke, 6000 dibagi 5. Ntar dulu ya. 6000 dibagi 5 itu hasilnya 1200. Ya, 6000 dibagi 5 hasilnya 1200 ya. Kita harus ingat, berarti X topinya itu sama dengan 25, yaitu P-nya itu sama dengan 1200. Nah, kita masukin lah ya, guys. Ini jadi panjang ya. Ini kita masukin satu-satu. XI itu tadi, XI kalian tahu kan di data itu berapa ya? Yang di data itu kan ada 20, ada 22, 25, ya kan? Nah, ini tuh kita masukin. XI-nya kan 20, min X topi itu min 25. Terus YI-nya itu 1000, min Y-nya itu 1200 ya, topinya kan 1200 ya. Ini kita masukin itu yang di table. Yang di table tuh kita masukin juga sama ya topinya ini.
Nah, kita dapat lah ya, pokoknya ini setelah dijumlahkan ya, ini dijumlahkan nih, kalian di sini harus teliti banget di sini, harus teliti ya, harus teliti, tidak boleh sampai nggak teliti, karena kalau kalian nggak teliti hasilnya beda. Nah, kita dapat lah di sini yang atas 2.600, yang bawah ini per akar 2 kurung 68 dikali 200.000. Banyak banget. Lalu kita dapatlah ini hasilnya, bentar, 13.600. Nah, kita akarin dulu. Kita akarin, kita dapatlah 3.687,82 ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, pokoknya ini hasil dari ini. Ini kita akarin, guys. Ini diakarin gitu loh. Nah, hasilnya itu ini ya. Nah, ini kan kita dapat nih 2.600 per 38 30 3 maaf 3.687,82. Nah, tereng setelah ini kita hasil digenepin jadi 0,705. Ya, ini kita dapat hasil segini ya. Nah, lalu kita interpretasikan koefisien korelasi R sebesar 0,705 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif. Nah, dia positif, hubungannya tuh positif yang kuat, hubungannya positif yang kuat. Kita tahu dari mana? Kita baca lagi yang tadi ya. Hubungan positif yang kuat antara suhu rata-rata dan konsumsi energi listrik. Artinya semakin tinggi suhu rata-rata, semakin tinggi pula konsumsi energi listrik. Karena korelasi R sebesar 0,705. Kita lihat lagi ke sini ya, teman-teman. Di sini jika R lebih besar, R lebih kecil dari 0,7, itu artinya dia lebih kuat hubungannya. Ini lebih kecil kan? Lebih besar. Ini R. Oh, maaf ya teman-teman, ini R lebih besar 0,7, hubungannya kuat. R lebih besar dari 0,7 tuh hubungannya lebih kuat. Nah, di sini tuh R-nya tuh kan sebesar 0,7. Ya, berarti dia kuat dong. 0,705. Ya, berarti dia kuat dong. Hubungannya positif, hubungan positif yang kuat antar suhu rata-rata konsumsi energi listrik. Artinya, semakin tinggi suhu rata-rata, maka semakin tinggi pula konsumsi energi listrik. Jadi, interpretasinya kita dapatkan ini ya. Ini interpretasinya. Nah, silakan jika kalian ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Kalian ingin menyanggah juga di kolom komentar. Kalian ingin menjawab juga di kolom komentar. Kita bisa menjadikan ladang diskusi ya, guys. Silahkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.